Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto, tapi secara khusus kita akan bahas salah satu altcoin yang akan kita bahas ya, yaitu adalah Polygon Matic. Kita bisa lihat Polygon Matic ini salah satu crypto yang memang di dalam bear market ini cukup outperforming market. Kita bisa lihat dulu Matic mungkin ranking top 20 gitu ya, belasan, tapi kalau kita lihat sekarang untuk saat ini dia sudah masuk ranking 12 gitu, termasuk tinggi. Mungkin dalam beberapa bulan ke depan kalau kita lihat market seperti ini dan Matic tetap kuat, mungkin dia bisa masuk ke dalam top 10 kalau saya rasa gitu ya. Dan kita bisa lihat Matic ini juga lagi ada berita yang akan kita bahas. Nanti kita akan lihat secara teknikalnya dan seberapa signifikan berita tersebut gitu ya. Jadi kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Untuk market crypto kita lihat memang hari ini ada sedikit kenaikan ya, tapi masih lebih ke arah sideways. Beberapa ada kenaikan, beberapa ada penurunan gitu ya. Secara Fear and Greed Index kita di level 34 karena memang Bitcoin sempat mengalami penguatan, altcoin juga mengalami penguatan. Jadi ini orang-orang sudah mulai mungkin sedikit lebih agresif gitu ya. Nah, kita akan langsung masuk aja membahas mengenai Matic. Apa sih berita signifikannya gitu ya? Ini membuat Matic juga naik sekitar 3%. Nah, kita lihat dari sini, ini baru keluar Starbucks ya, harusnya teman-teman sudah familiar dengan Starbucks ya. Unveils Starbucks Odyssey gitu ya, dan ini Starbucks Odyssey adalah produknya gitu ya, on Polygon, di dalam Polygon. Nah, apa sih Starbucks Odyssey tersebut? Kita akan coba bahas gitu ya. Nah, di sini Starbucks details its blockchain based loyalty platform. Jadi dia akan membuat loyalty platform. Jadi ini lebih karena untuk customer program gitu ya, untuk NFT community juga. Jadi dia akan integrate NFT community di dalam platform media, yaitu adalah Starbucks Odyssey. The new experience combines the company's successful Starbucks Rewards loyalty program. Jadi reward Starbucks, kalau teman-teman mungkin beli Starbucks gitu ya, biasanya ada rewards kayak seperti member gitu ya. Tapi di sini dia bikin platformnya sendiri, rewards loyalty program dengan NFT platformnya juga gitu. Lalu di sini dia bahas allowing its customer, jadi customernya bisa mendapatkan atau membeli digital asset gitu, bisa digital asset dan mungkin berupa NFT-nya Starbucks. Itu juga mungkin sesuatu yang open ya. Lalu di sini juga unlock exclusive experience and rewards. Dan di sini ada statement dari CMO-nya atau Chief Marketing Officer-nya, si Brady Brewer ya. Dia membahas tentang he says the company wanted to invest in this area, invest gitu ya, but not as a stunt side project. Jadi bukan buat side project aja, tapi ini lebih ke arah main projectnya dia gitu ya. Kenapa? Karena mungkin dia lihat beberapa company melihat ini sebagai side projectnya, tapi dia lihat it wanted to find a way to use the technology to enhance its business and expand its existing loyalty program. Jadi memang khusus untuk fokus dihadap di sini untuk bisnisnya, untuk expand loyalty programnya dia. Dan kalau teman-teman tahu, loyalty programnya Starbucks ini cukup besar gitu ya, bukan hanya mungkin teman-teman lihat di Indonesia, tapi kalau kita lihat di Amerika itu lebih besar lagi gitu ya, banyak orang yang minum kopi dan lain-lain. Jadi ini big announcement gitu ya untuk Starbucks, untuk Polygon yang bekerja sama dengan Starbucks. Ditambah kita lihat dari Miles Dutcher, add Starbucks to the growing list of Matic partners. Jadi partner-partnernya Matic apa aja gitu. Kita lihat ada Starbucks, ada Meta, Facebook, ada Disney, ada Reddit, ada DraftKings, ada Stripe. Ini besar-besar gitu ya. Ini semua pun di-announce di saat bear market gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa memang progresnya dia, walaupun market lagi mengalami penurunan atau downtrend, tetap ada fundamentalnya gitu ya. Lalu di sini ada ILO, ada bahas the Starbucks Odyssey and Polygon announcement is quite significant in my opinion, menurut dia gitu ya. Kenapa dia bilang why is this a big deal? Kenapa? Karena ya Starbucks ini adalah perusahaan besar, major multinational dengan 29,1 miliar revenue di tahun 2021 gitu ya. Lalu dia akan establish loyalty programnya dia menggunakan NFT dan Web3. Ditambah lagi customer base-nya Starbucks itu juga besar. Jadi artinya orang-orang yang belum mengenal NFT ataupun Web3 ini secara nggak langsung akan masuk gitu ya, millions, mungkin jutaan orang juga. Seperti itu. Lalu di sini dia juga validates Web3 powered experience. Artinya ini lebih ke arah
lebih banyak orang yang memakai gitu ya. Kalau kita lihat lagi di sini, it's significant because there are many decision makers at corporation that like to follow rather than lead. Jadi banyak orang di perusahaan-perusahaan lain mungkin lebih baik mengikuti aja perusahaan A melakukan apa, mereka ngikutin aja. Tapi di sini dengan Starbucks memulai gitu ya, mereka bisa mulai follow Starbucks gitu. Jadi mungkin bukan hanya Starbucks, jadi Starbucks sudah loyalty programnya, mungkin nanti beberapa perusahaan ke depannya gitu ya bisa mengikuti juga kalau misalnya hal ini successful gitu. Jadi ini cukup bullish bukan hanya untuk Matic tapi sebenarnya ya untuk crypto NFT kalau memang bisa benar-benar terpakai. Seperti itu ya. Jadi ini besar. Lalu kita lihat juga di sini Matic ya, big firms that laid off their employees during this market downtrend. Jadi ya banyak perusahaan-perusahaan kripto yang memang laid off atau mengurangi ketenaga kerjaan gitu ya, karena memang lagi bear market. Ada seperti Bitpanda, Bybit, Crypto.com, Huobi, Gemini, ada BlockFi dan masih ada beberapa lagi gitu ya. Tapi kalau kita lihat Polygon bagaimana, atau Polygon plans on ramping up its hiring, increasing its staff complement by up to 40% during an ongoing crypto winter. Jadi dia malah hiring gitu 40% lebih. Jadi ini membedakan bahwa memang mereka membutuhkan orang untuk expanding seperti itu ya. Kalau kita lihat juga di sini Polygon, harusnya teman-teman tahu dia adalah layer 2 scaling solution untuk Ethereum. Jadi dia adalah layer 2-nya. Lalu bagaimana dampak layer 2 terhadap ini yang kita akan bahas, the merge gitu ya, yang lagi hot-hotnya. The merge bagaimana untuk layer 2? Kita lihat ini adalah produk-produknya Polygon. Tapi kalau kita lihat dari sini, what the Ethereum merge means for the blockchain layer 2 solution. Bagaimana dampak dari merge Ethereum dengan layer 2 solusi layer 2-nya, layer 2-nya. Di sini bahas ya, untuk beberapa expert dia bahas there won't be much impact on scalability or gas fee. Ini untuk Ethereum pada saat dia transisi berubah dari proof of work ke proof of stake. Secara skalabilitas ataupun gas fee nggak akan langsung terjadi. Jadi pelan-pelan terjadinya gitu ya. Bahkan di sini dia bahas scalability fixes are meant to arrive after the completion of the third phase. Jadi untuk fase ketiga baru mulai mereka skalabilitasnya mungkin baru naik gitu ya. Ini pada saat mereka akan bisa melakukan sharding. Seperti itu. Lalu will layer 2 solution like Polygon, Arbitrum, Boba Network, and Loopring be viable after the merge? Jadi ini pertanyaannya adalah apakah layer 2 yang sekarang udah ada ini gitu ya masih bisa dipakai atau enggak gitu ya pada saat the merge sudah terjadi. Seperti itu. Di sini Bitfinex Chief Technology Officer dia bahas bahwa the merge won't have any impact on layer 2 ya, nggak ada impact besar untuk layer 2 as the merge won't solve the scalability solution immediately. Nggak langsung seperti itu ya, yang tadi kita bahas di awal. Lalu dia bahas lagi ditambah it will be business as usual for layer 2. The solution still have the key value for short, medium, and long term scalability. Jadi sebenarnya ya masih aman-aman aja untuk layer 2 solusi layer 2-nya sendiri. Ditambah lagi di sini kalau kita lihat dari Flatotia gitu ya, dia dari Zilliqa. Di sini dia bahas every layer 2 that is built to help Ethereum scales move together with Ethereum. Jadi intinya adalah mereka ini mutualisme gitu. Jadi membantu satu sama lain. Jadi misalnya Ethereum naik, ya layer 2-nya juga naik gitu. Seperti itu. Kalau Ethereum tambah cepat ya artinya layer 2-nya semakin tambah cepat. Seperti itu ya secara fundamentalnya atau secara teori mudahnya. Jadi ini sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam analisa teknikal untuk Polygon Matic. Bagaimana secara time frame-nya gitu ya. Yang pertama saya mau bahas Matic ini adalah salah satu yang kripto kuat ya. Mungkin kita udah bahas tapi secara price action biar teman-teman bisa kasih gambaran. Beberapa altcoin mengalami drawdown atau penurunan dari all time high. Ini mungkin bisa 85%, 88% gitu ya. Tapi kita bisa lihat Matic ini salah satu yang outperforming the market. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat dari sini ya kita ukur ke harga sekarang aja ini di 68%, artinya dia sudah cukup recover dari bottom sendiri. Dia udah naik, wow, dari bottomnya dia gitu ya, dia naik 188%. Ini kalau teman-teman beli pada saat fear banget di bulan Juni, dia mengalami kenaikan 188%. Nah, apakah sebenarnya Matic ini akan turun lagi atau enggak, atau akan terus naik ke atas? Kalau saya rasa ini Matic salah satu yang cukup outperforming. Jadi ini beberapa strategi yang bisa kita lakukan gitu ya.
Yang pertama, kalau misalnya Matic mengalami penurunan lagi di area support ini mungkin buy zone gitu ya. Ini kemarin sempat masih sempat testing gitu ya di akhir Agustus. Jadi ini mungkin masih bisa terjadi gitu ya. Jangan terlalu terburu-buru juga. Kita bisa dari sini dia testing ini di area sekitar 0,75 0,76. Nih. 0,75 0,76 untuk harga Matic. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Kalau dia testing di dalam level support ini cukup menarik untuk teman-teman buy zone karena kita lihat development Matic yang cukup besar gitu ya. Lalu yang kedua adalah untuk kalau Matic misalnya mengalami breakout dan retest gitu ya. Di sini saya ada membahas ini adalah resistant Matic. Di sini ya, ini adalah resistant Matic-nya. Jadi kalau kita lihat dari sini, misalnya Matic mulai breakout di sini, teman-teman bisa beli pada saat dia retest di sekitar level 0,95 gitu ya. Dengan target kita untuk Matic mungkin di sekitar level 1,3-1,3an gitu ya. Kalau saya rasa di level ini pun mungkin di akhir tahun bisa dicapai oleh Matic gitu ya. Cukup realistis karena kita lihat developmentnya dia, dan saya rasa di akhir tahun ini sentimen market crypto pun mungkin akan lebih membaik seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dia untuk naik ke atas, misalnya naik 44% pun cukup lumayan sebenarnya ya. Kalau kita lihat untuk Matic-nya sendiri. Jadi kita bisa beli pada saat dia buy on retest. Tapi kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Di sini kita hanya membahas fundamental dan analisa teknikal saja gitu ya. Kalau kita tambahkan dengan garis Fibonacci, misalnya di sini dari swing high-nya kita lihat misalnya seperti ini, kita bisa lihat memang level, nah bentar saya pasin dulu. Nah, kita bisa lihat di sini memang level 0,76 0,77 ini menjadi level krusial ya. Ini di sekitar level 0,618 Fibonacci levelnya ya. Jadi kalau kita lihat dari tes ke bawah sini, mungkin ini menarik untuk mulai dollar cost averaging untuk Matic gitu ya. Mungkin bisa beli di sini. Kalau ternyata dia breakdown lagi, beli di sini. Ini kalau teman-teman untuk time frame-nya yang jangka panjang gitu ya. Jadi bukan hanya untuk di scalping mungkin bisa di hold beberapa bulan atau beberapa minggu gitu ya. 0,76 maupun 0,68 gitu ya. Kalau dia breakout di atas ini juga cukup menarik, dan saya rasa kalau untuk minggu ini secara short term gitu ya, mungkin masih ada penguatan ya. Mungkin Matic bisa mulai breakout ataupun testing ke area 0,95 ya, karena ini 0,95 ini ya level krusialnya dia juga. Kita bisa lihat dari sini ya secara resistannya. Jadi kalau misalnya dia naik, kalau kita lihat dari sini ini naik sekitar 3% ya, 3,3%, mungkin bisa naik sampai 0,96 karena seperti ini kita lihat candlenya ini sempat lebih tinggi gitu ya. Jadi hal ini bisa terjadi untuk Matic dalam beberapa hari ke depan juga ya. Kalau teman-teman lihat secara short term-nya, mungkin bisa lihat di level 0,89. Kalau misalnya Matic ternyata konsolidasi di sini dan mulai breakout, ini cukup menarik juga gitu ya untuk di tradingkan. Dan kalau ternyata dia breakout dengan volume besar ya, mungkin dia akan ada penguatan, dan kita lihat apakah dia bisa membentuk higher high-nya dia atau tidak. Higher high artinya dia harus lebih tinggi dari level ini 1,0543 dolar. Ya, kalau udah mulai seperti ini, berarti ini Matic sudah masuk ke dalam uptrend ya, udah mulai membentuk uptrend seperti itu. Jadi naik, koreksi, mengalami kenaikan lagi, koreksi, dan mungkin ini bisa testing ke area 1,32 di mungkin menjelang akhir tahun ya, saya rasa. Jadi mungkin itu dulu untuk update sekilas untuk Matic atau Polygon Matic dengan partnership media Polygon maupun analisa teknikal. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Bye bye.